Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azhara Putri Sakila, NPM 2755040 dari D4 Akuntansi Perpajakan 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi sektor publik. Apa itu akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan di sektor publik. Sedangkan sektor publik adalah entitas-entitas yang berorientasi mencari laba. Orientasinya adalah memberikan laba kepada masyarakat. Contohnya dari entitas publik yaitu yayasan, seperti sekolah dan universitas, lalu ada pemerintahan daerah. Selanjutnya, akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Sebelum tahun 2003, akuntansi pemerintah ini bersifat masih berbentuk akuntansi tradisional, yaitu berbasis kas dan single entry. Dengan perkembangan zaman tahun 2003 sampai 2004, akuntansi pemerintahan diterapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Pembendaharaan Negara. Lalu pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, akuntansi pemerintahan lebih modern, berbasis akrual dan double entry. Lalu Perundang-undangan Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Standar akuntansi pemerintah pada Perundang-undangan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Dari akuntansi pemerintah, SAP sendiri adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran pertama tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual atau SAP berbasis akrual. Yang kedua tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Jadi dari lampiran pertama masih berbasis akrual, lampiran kedua kemudian standar akuntansinya atau SAP-nya menuju berbasis kas menuju akrual. Lalu pada lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Jadi pada lampiran ketiga ini proses dalam menyusunnya. Sedangkan lampiran kedua masih berbasis kas menuju akrual, dan untuk lampiran pertama itu sudah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Bisa kita lihat dari http://ksap_rg. Di sini yang kedua ada kerangka konseptual akuntansi pemerintah, yaitu konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP atau standar akuntansi pemerintah. Sedangkan standar akuntansi pemerintah merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. Yang kedua menyusun laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Lalu ada interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat dengan IPSAP. Adalah IPSAP itu interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah. Yaitu terdapat ada penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas SAP. Selanjutnya, pengertian akuntansi pemerintah. Nah, akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari entitas pemerintah, guna pengambilan keputusan ekonomi yang anair
dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan menurut Halim 2007. Nah, sedangkan sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, peranan laporan keuangan daerah menyediakan informasi yang terdiri dari yang pertama menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode perlaporan. Jadi dia menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan itu dalam satu periode pelaporan. Nah, yang kedua, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketataannya terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, peran laporan keuangan daerah itu yang kedua membandingkan relasi pendapatan belanja dengan anggaran. Jadi pendapatan belanja dan anggaran itu dibandingkan untuk melihat nilai kondisi keuangan, terus efektivitasnya, apakah laporan keuangan tersebut sudah efisiensi dan lain sebagainya. Terus peranan laporan keuangan daerah yang selanjutnya ada akuntabilitas, terus ada kemudian manajemen, ada transparansi dan keseimbangan generasi. Selanjutnya, pengguna dan kebutuhan informasi. Dari pengguna dan kebutuhan informasi untuk akuntansi pemerintah daerah itu yang pertama ada masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, yang ketiga ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, yang terakhir tentunya saja pemerintah. Entitas akuntansi dan pelaporan. Untuk entitas akuntansi, itu yang pertama unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Lalu ada entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan untuk yang pertama ada pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Yang keempat, suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lain jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Jadi dalam suatu organisasi itu dilihat dari peraturan perundang-undangannya. Jika dilihat dari pertanggungjawabannya dalam menyajikan laporan keuangan menurut perundang-undangan. Selanjutnya, untuk karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang pertama ada relevan. Relevan itu masih ada ciri-cirinya, yaitu manfaat umpan balik, manfaat prediktif, ada tepat waktu dan lengkap. Andal. Terus yang kedua ada andal. Andal yang dimaksud di sini adalah andal dalam kejujuran, dapat diverifikasi, dan netralitas. Ini salah satu laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun per 31 Desember 2020 dan 2019. Yang pertama ada aset tetap, ada aset lancar,
Aset lancar terdiri dari kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, ada kas di bendahara ada ini kas di BUD, BLUD, ada kas di bendahara BOS atau BOS, ada kas lainnya, ada investasi jangka pendek, ada piutang pajak, ada penyisihan piutang pajak, terus selanjutnya ada piutang pajak neto, piutang retribusi, penyisihan piutang retribusi, ada piutang retribusi neto, kemudian ada beban dibayar di muka, terus kemudian bagian lancar tagihan penjualan angsuran, terus selanjutnya ada penjualan angsuran, ada bagian lancar tagihan penjualan, ada angsuran itu, bagian lancar TP TGR, ada penyisihan bagian lancar TP TGR, ada bagian lancar TP TGR neto, ada piutang lainnya, ada penyisihan piutang lainnya, ada piutang lainnya neto, terus persediaan dan jumlah aset lancar itu untuk ini adalah akun-akun untuk eh, aset lancar. Ada bagian aset dan aset ini terdiri dari aset lancar. Beberapa akun dari aset lancar. Kemudian ada investasi jangka panjang, ya ada ada investasi non permanen. Di sini ada dana bergulir, terus ada investasi ini untuk investasi permanen ada akunnya yaitu dana bergulir. Untuk investasi permanen, ada penyertaan modal pemerintah, investasi permanen lainnya, jumlah investasi jangka panjang. Untuk kemudian aset tetap ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan dan jumlah aset tetap. Terus kemudian ada dana cadangan, yaitu dana cadangan, jumlah dana cadangan, aset lainnya, tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, amortisasi, aset tidak berwujud neto, aset lain-lainnya, penyisihan piutang, penyisihan piutang aset lain-lain, ada akumulasi penyusutan aset lain-lain, terus aset lain-lain neto dan jumlah aset lainnya. Kemudian ada kewajiban. Nah, untuk kewajiban jangka pendek ada beberapa akun yaitu utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, terus ada utang bunga, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, beban yang harus dibayar, yang masih harus dibayar, utang jangka pendek lainnya, dan untuk jangka panjang ada utang dalam negeri dan utang luar negeri. Udah sekian untuk penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.